ya hasilnya salah satu hasilnya feminist interpretation. Ya, salah satu hasilnya feminist interpretation. Ini pokok bahasan yang kedua dari kolonial. Karena kan sebenarnya feminisme itu mereka pun menerapkan post colonial interpretation. Ya, mereka pun menerapkan demikian dengan hermeneutika radikal pembebasan. Nah, kita melangkah ke feminist interpretation. Hanya selayang pandang. Saya menduga dan saya yakin Bapak Ibu pada umumnya sudah akrab dengan ini karena topik ini sudah dipercakapkan juga di S1 teologi, akan S1 pendidikan juga membahas tentang contemporary theology, di antaranya feminisme. Ya, untuk sejumlah teologi Injili, sekolah teologi Injili. Hermeneutik feminisme, studi biblika merupakan bagian dari perjuangan yang lebih besar untuk pembebasan kaum perempuan. Perjuangan ini berarti ditolak dari adanya kesadaran bahwa dalam sejarah peradaban dunia, perempuan telah dimarginalkan oleh kaum laki-laki dan telah diingkari akses dan kesempatannya untuk menduduki posisi kepemimpinan dalam masyarakat sebagaimana yang terjadi di Timur Tengah atau Yahudi. Untuk itu, hermeneutik feminisme hadir dan menyingkapkan strategi-strategi yang digunakan oleh para laki-laki, membenarkan kontrol mereka atas perempuan, dan karena para perempuan juga turut berperan dalam melanggengkan kekuasaan para laki-laki, dengan hermeneutika mereka, bangkitlah hermeneutika feminisme bertujuan untuk mengkompleksitaskan kaum perempuan tidak hanya pada ruangan tertentu, dan bukanlah perempuan yang tertindas, tapi mereka adalah perempuan yang merdeka, perempuan yang bebas. Ya, ini saya pikir banyak budaya di dunia, di Indonesia, di Malaysia, yang juga belum memberi tempat secara maksimal mengenai keberadaan dan peran perempuan tentu. Nah, bersama dengan itu lahirlah agama-agama yang juga disponsori oleh budaya lokal. Tulisan-tulisan Alkitab adalah produk dari satu konteks yang berbeda dari konteks kita. Ya, katakanlah dari kitab Rut misalnya tidak mudah memahami mengapa seorang ibu mertua menyuruh menantunya untuk menjumpai seorang laki-laki di pengiringan berbaring di kakinya. Nah, budaya seperti ini tidak ada dalam budaya kita. Ya, bagaimana memahami kok perempuan harus pergi tidur dan berbaring di kaki seorang laki-laki yang kemudian menjadi suaminya nanti. Ya kan? Ini budaya kita nggak terima. Nah, begitu pula dari kitab Injil, salah satu masalah yang sudah dipahami yaitu analogi anjing yang dikenakan Yesus kepada perempuan Sirofenesia, bukan Fonisia, Sirofenesia. Tidak baik mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan diberikan pada anjing. Dan itu bicara mengenai seorang yang bukan orang Yahudi. Dan dia mengatakan, "Iya benar Tuhan, tapi aku tidak makan dari meja tuanku. Aku mau ambil yang dibuang oleh anjing-anjing itu, oleh anjing lain, oleh orang Yahudi maksud saya." Nah, disinilah para penafsir feminisme memikirkan tidak mudah untuk memahami itu. Selama berabad-abad telah dihasilkan beragam-beragam pendekatan dan interpretasi dengan latar belakang yang relevan hanya pada zamannya waktu itu, tapi tidak sesuai dengan zaman sekarang. Termasuk sekarang, kalau dahulu perempuan memang itu hanya masak, maca, mana. Tetapi orang Malaysia nggak tahu masak, maca, mana itu bukan filosofi orang Jawa. Ya, mungkin pendapat-pendapat orang Jawa. Perempuan itu hanya bisa masak, mana itu beranak, dan maca, berhias. Ya, itu trilogi. Nah, lanjut. Feminis teologi adalah salah satu yang kuat menanggapi masalah tadi. Maka muncullah upaya hermeneutika kaum feminis. Dan ada seorang tokoh yang sangat berperan. Namanya Elizabeth Fiorenza. Seorang profesor biblika dan ahli tafsir di Harvard Divinity School, United States. Ya, setelah dia menggumuli serius tentang kepincangan dan fakta masyarakat bahwa perempuan itu sepertinya di kelas 2-kan.
selama berabad-abad. Maka dia mulai memberikan tafsiran membaca reading the Bible dengan new eyes, dengan mata baru, bukan mata biru. Elizabeth Fiorenza dengan tulisannya atau pemikirannya yang menggemah, reading the Bible with the new eyes, mendasarkan karyanya bahwa spiritualitas telah menjadi suatu topik kunci di abad ini, dan spiritualitas tidak hanya dipakai dalam lingkup teologi, tapi juga di lingkup komersial. Ya, perusahaan-perusahaan raksasa menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk memperkenalkan tujuan mereka, memberi inspirasi kepada masyarakat, dan untuk mengambil bagian secara aktif dalam pasar global, pasar masyarakat. Dan dia mencermati pentingnya spiritualitas dan berkaitan dengan teologi, termasuk perempuan dan laki-laki. Perannya gimana? Sebelum itu, Fiorenza berpendapat bahwa oleh karena Alkitab adalah salah satu sumber utama dari spiritualitas tradisional, adalah penting untuk menggali pemahaman-pemahaman yang berbeda tentang spiritualitas, dan tentu dalam hubungannya juga dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan, antara laki-laki dan Alkitab, perempuan dan Alkitab. Ya, misalnya pergumulan perempuan untuk pembebasan. Maka dia mencermati perlu untuk itu. Maka Fiorenza menawarkan cara membaca Alkitab dengan cara baru, menggunakan terminologi rhetorical emancipatory, ya, bahwa teks perlu dipertanyakan dan diperdebatkan. Apa artinya? Teks Alkitab perlu dipertanyakan dan diperdebatkan mengenai, jangan hanya bicara soal objektivitas teks. Nah, ini dia agak berbeda dengan dia cenderung ke sinkronik, bukan ke diakronik, bukan. Dia meninggalkan diakronik, dia ke arah sinkronik. Karena diakronik menekankan keobjektivitasan teks dan biblical author, dan dia melangkah ke teks ke reader. Maka nampak sekali dia ke arah subjektivisme dan pengaruh radikal subjektivisme. Bapak Ibu, lanjut. Fiorenza berpendapat bahwa pelaku karya hermeneutik seharusnya menjadi bagian dari gerakan-gerakan sosial, dan oleh karena itu harus menjelaskan sebaik-baiknya nilai perspektif gerakan sosial ini dalam bingkai teoritis melalui investigasi atau penelitian yang didukung oleh satu kajian biblikal secara kritis demi pembebasan kaum perempuan yang selama berabad-abad terpenjara karena misunderstanding and using mengenai sistem, mengenai penafsiran. Maka sama juga dengan hal ini sama dengan pola spiritual interpretation. Ini pokok